Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perdana Ngepo, Ngebet Info. Mengulik informasi menarik dengan bintang tamu spesial bersama saya, Almatea Chelsea. Baik Sobat Ngepo, di sebelah saya telah hadir bintang tamu perdana kita di Ngepo kali ini. Selamat datang Pak Dwi Prajitno Wibowo. Ya, terima kasih sudah diundang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Karena tidak bisa berlama-lama, langsung saja kita mengulik informasi bersama menuju pertanyaan pertama. Oh, nggak bisa berlama-lama, ini ada durasinya. Iya. Oke, baik-baik. Kalau boleh tahu, apa makna atau filosofi di balik nama Bapak? Ada 3 kata dalam nama saya itu Dwi Prajitno Wibowo. Dwi itu menunjukkan yang kedua, karena ini saya anak kedua. Kakak saya namanya Eko yang pertama. Kata yang kedua Prajitno itu artinya cerdas. Bisa juga Prayitno itu artinya bijaksana. Bisa dua-duanya. Yang ketiga Wibowo itu ya berwibawa. Harapannya ya bisa menjaga kehormatan. Jadi ini dalam nama ini sepertinya ada doa yang diselipkan orang tua supaya saya menjadi pribadi yang bisa cerdas, bisa bijaksana, dan menjaga wibawa. Mungkin itu. Baik, berarti dari ketiga nama sendiri memiliki arti yang menunjukkan doa, harapan, serta kedudukan Bapak di antara saudara-saudara Bapak. Ya, kedudukan sebagai anak kedua. Baik, langsung menuju pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana perjalanan pendidikan Bapak dari semasa bangku sekolah menengah atas? Mungkin hingga menuju jenjang kejurusan waktu duduk di kuliah hingga karir. Oke, ini agak lama ini kalau jelasin itu, nggak apa-apa ya. Baik, saya SMA dulu di sekolah pribadi Depok. Itu di tahun 98 sampai 2000. Sebenarnya saya sebelum di SMA pribadi Depok, saya di SMA 1 Magelang. Ketika saya naik kelas 2 itu saya ditawari untuk beasiswa di pribadi Depok, dan akhirnya saya ambil, tapi ada syaratnya, saya harus mengulang dari kelas 1 karena ada program bahasa Inggris. Kalau saya naik dari kelas 2 khawatirnya kita nggak kekejar bahasa Inggrisnya kan, berarti saya berkurang 1 tahun tuh. Melanjutkan di SMA pribadi Depok dan lulus di tahun 2000. Setelah lulus saya masuk ke jurusan kimia UI. Kenapa memilih kimia? Karena kebetulan waktu SMA dulu termasuk tim olimpiade kimianya. Jadi masih ada semangat untuk di sana. Ternyata di kimia UI itu saya terkendala ketika di labnya. Karena setiap saya masuk lab untuk melakukan praktikum, seringkali saya mual-mual karena saya sensitif dengan bau-bau. Itu jadi di kimia saya bertahan 1 tahun karena kondisinya kan nggak memungkinkan untuk saya melakukan, karena kalau di kimia murni itu pasti kita akan lebih banyak di laboratorium. Akhirnya di tahun kedua saya ikut ujian masuk namanya UMPTN waktu itu, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Akhirnya saya masuk lagi di UI Teknik Elektro. Jadi tahun 2001 saya masuk sebagai mahasiswa Teknik Elektro dan lulus dari Teknik Elektro di tahun 2005. Lalu setelah itu saya di Turki selama 1 tahun untuk belajar bahasa. Kemudian kembali mengajar matematika sebagai guru matematika. Waktu itu 3 tahun di pribadi Depok, kemudian lanjut ke
Pribadi Bandung juga selama 3 tahun sebagai guru matematika dan mungkin sama koordinator Olimpiade juga. Kemudian 2014 saya melanjutkan S2 di sebuah kampus namanya Unindra, Universitas Indraprasta PGRI. Ini kenapa saya ngambil S2? Karena kebetulan pada waktu itu istri juga ngambil S2. Sebenarnya saya nggak berniat ngambil S2 karena saya harus nganter istri setiap dia mau kuliah. Jadi daripada saya jadi tukang ojek, mending saya juga ikut kuliah. Makanya saya kuliah juga menyelesaikan S2 dan ternyata bareng dapat di magister pendidikan. Itu selesai di tahun 2016. Jadi tukang ojek yang ngambil S2 sebenarnya. Okay. Berawal dari tukang ojek, Pak. Iya, berawal dari tukang ojek. Enggak, sebenarnya bukan tukang ojek. Maksudnya daripada saya jadi ojek kan mending ambil S2 gitu. Ya. Itu untuk pendidikannya. Nah, ya apa lagi? Pendidikan saja kan? Iya. Oke. Baik. Karena sudah sangat banyak penjelasan yang Bapak berikan, sudah banyak ilmu yang saya tangkap. Ternyata suatu hal yang mungkin bisa ditemukan nanti suatu saat nanti bisa merubah. Ya mungkin ini bisa di pandangan saya karena saya jujur juga belum tahu apa yang akan saya ambil ketika nanti kuliah mungkin. Kemudian kesalahan jurusan mungkin akan menjadi pelajaran bagi saya dan Sobat Ngepo semua. Ini durasi akan butuh berapa lama? Aman. Jadi mungkin sedikit menambahkan, memang kadang di level SMA itu banyak siswa-siswa yang masih terlalu gelap tentang apa itu jurusan kuliah, atau masih terlalu semangat untuk jadi dokter atau untuk jadi engineer tanpa tahu dunia itu apa gitu. Misal yang mau jadi saintis lah, yang semangat menjadi saintis, nggak tahu nanti di kampus di kuliah itu ngapain. Misal dia semangat untuk jadi saintis, ternyata kayak saya nggak mampu mencium bau-bau terlalu sensitif, kan nggak bisa juga karena di lab mau nggak mau kita akan mencium bau-bau yang nggak nyaman kadang, atau kadang juga salah jurusan, nggak tahu di jurusan itu belajarnya apa, atau juga terlalu semangat dengan pengen jadi dokter. Kalau semuanya jadi dokter, yang bidang lain siapa yang akan megang? Baik. Ya. Begitu. Oke, kemudian langsung saja menuju pertanyaan ketiga atau bisa disebut pertanyaan terakhir pada episode Ngepo kali ini. Apa kegiatan yang Bapak biasa lakukan untuk mengisi waktu luang? Oke, ini waktu luang ini agak sulit gitu. Ya sebenarnya karena secara kegiatan memang banyak kegiatan, jadi untuk waktu luang biasanya memang saya lebih suka untuk mendengarkan musik, untuk lebih menenangkan diri dan menurunkan frekuensi otak begitu ya kadang. Karena waktu kita nggak banyak, waktu kosongnya, jadi seringkali kita butuh refresh, lebih santai untuk menenangkan pikiran juga. Jadi saya lebih suka untuk mendengarkan musik gitu. Cukup menginspirasi karena kebetulan saya juga suka mendengarkan musik. Mungkin karena musik suatu jalan lain ketika kita kalau menurut saya itu sebagai ruang ketika otak itu bekerja. Iya. Karena sudah di penghujung acara ini, jika Bapak berkenan,
boleh menyampaikan sepatah atau dua patah kata untuk Sobat Ngepo yang menonton. Oke. Karena ini pertanyaannya relate dengan terkait nama, jadi mungkin saya ingin sedikit memberikan pesan ke teman-teman semuanya. Biasanya nama yang diberikan orang tua itu ada doa di dalamnya, atau ada makna yang ingin disampaikan orang tua. Oleh karena itu, lebih bertanggung jawablah kita dengan nama yang sudah diberikan kepada orang tua, karena itu doa dan harapan yang mereka berikan untuk kita. Ya, semoga doa orang tua kita bisa kita kabulkan dengan menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan seperti yang diberikan dalam nama itu. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktu dan ilmunya Pak. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan Sobat Ngepo semua yang menonton. Kemudian terima kasih juga untuk para Sobat Ngepo yang menonton. Jangan lupa nantikan Ngepo di episode-episode berikutnya. Saya Alma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.